Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, let's to the point. Di sini kita akan bahas mengenai komunikasi daring dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bentar ya, saya tag dulu. Dan komunikasi digital. Oke. Pada materi simulasi dan komunikasi digital, saya mau bahas mengenai jenis komunikasi daring. Ya, jadi komunikasi daring itu apa sih? Ya, nah pada dasarnya ya komunikasi daring itu komunikasi yang sedang kalian jalani sekarang. Ya, kalian sekarang sedang menjalani pelajaran menggunakan metode daring. Daring itu artinya dalam jaringan. Jadi kita berkomunikasi. Kalau sistemnya berkomunikasi itu arti kata komunikasi itu kita menjalin kontak ya dengan ya lawan komunikasi kita ya. Kalau secara sekarang kalian sedang belajar melalui daring ya, jadi kalian belajar melalui internet atau dalam jaringan ya, seperti yang sedang kalian lakukan sekarang ini ya. Kalian belajar melalui jaringan internet ya, entah itu melalui chatting di grup atau forum, atau kalian video search di YouTube, googling artikel-artikel lainnya, eh, banyak ya yang termasuk dalam jaringan. Itu disebut komunikasi daring. Jadi komunikasi via jaringan internet. Nah, apa saja sih macam dari model komunikasi daring itu? Nah, jadi komunikasi daring juga ada beberapa jenisnya. Jadi kayak eh, yang membedakan antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Ya, komunikasi daring itu secara model komunikasi dapat dibedakan menjadi dua macam sebenarnya. Ada komunikasi daring secara sinkron atau serempak, ada komunikasi secara asinkron atau tidak serempak. Lalu seperti apa komunikasi yang serempak itu atau sinkron ya? Jadi dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh pengirim data dan penerima data secara real time. Berikut macam-macam jenisnya. Jadi ada jenis dari sinkron atau serempak ini juga ada beberapa jenisnya. Jadi sinkron di sini itu komunikasi daring secara sinkron itu komunikasi yang dilakukan secara real time atau secara langsung ya. Seperti yang saya lakukan ini sebenarnya ini secara langsung, tapi mungkin bakal saya save, saya upload ulang. Nah, pada saat saya sekarang siaran langsung ini itu disebut real time. Jadi saat berjalan atau ketika kalian nonton acara TV ya di stasiun TV yang sedang berjalan di waktu yang bersamaan itu disebut real time atau secara langsung. Nah, komunikasi secara langsung pada saat yang bersamaan itu disebut komunikasi metode daring serempak atau sinkron ya. Nah, dalam komunikasi daring secara sinkron itu juga ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama itu jenis chatting. Jenis chatting itu ya kalian tahu lah, zaman sekarang ya kayaknya hampir semua orang tahu akan komunikasi secara chatting ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya, kalau zaman dulu tuh masih pakai SMS ya, SMS dan kalau chatting itu lebih real time, lebih langsung. Ketika kita send, teng langsung kekirim ya, dan kita bisa langsung balas dengan cepat gitu ya. Nah,
Aplikasi yang digunakan itu berbagai macam ya. Ketika kalian menggunakan jenis chatting ini, kalau dulu menggunakan SMS sebenarnya itu juga real time, tapi agak delay. Jadi kalau disebut real time juga enggak, disebut real time juga ya, antara iya dan enggak gitu kalau SMS itu. Karena chatting juga sama demikian, karena kalau SMS itu pendingnya itu bisa beberapa detik gitu, sedangkan kalau chatting itu ketika kita kirim detik itu keteng bisa langsung sampai secepat itu, makanya lebih berasa real time-nya ya. Di dalam chat itu juga kita bisa mengkomunikasikan komunikasi kita melalui teks ya. Jadi chatting itu kan melalui teks, komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui teks. Dan di era seperti sekarang ini nggak cuman teks aja, tapi berbagai macam emosional yang diungkapkan melalui emoticon. Ketika kalian merasa sedih, ada emoticon sedih. Ketika kalian merasa sedang gembira, ada emoticon yang mewakilkan kalau kalian sedang tertawa, gembira dan sebagainya. Jadi lebih hidup, lebih terasa langsung bahwa kalian sedang bercakap-cakap ya, walaupun jaraknya di belahan negara atau di di tempat yang jauh ya. Ini itu lebih ke bagaimana kalian mengutarakan komunikasinya melalui teks itu tersebut. Oke. Lalu dan sekarang juga chatting itu nggak cuma sekedar teks. Kalau zaman dulu masih SMS itu hanya sekedar teks. Nah, melalui chatting kalian bukan cuma sekedar ngirim emoticon tadi ya. Kalian juga bisa mengirim gambar, video. Jadi itu lebih jelas, lebih nyata ya. Yang disebut real time itu lebih hari itu dan detik itu kalian tahu apa yang sedang dikomunikasikannya ya. Aplikasi-aplikasi untuk chatting itu apa aja sih? Kalian mungkin udah lebih tahu ya mengenai aplikasi apa aja yang untuk chatting, untuk ya banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang berbasis chat ya. Dan aplikasi-aplikasi sekarang walaupun aplikasinya itu aplikasi utamanya itu bukan untuk chatting ya, bahkan sekarang selalu disematkan fitur untuk kita chatting ya. Salah satunya di Instagram juga ya. Di Instagram itu dulunya kan hanya sekedar berbagi foto ya, tapi kita bisa berbalas chatting dengan cepat yaitu melalui via DM. Jadi ada fitur dark message-nya ya. Jadi pesan-pesan pribadinya gitu. Jadi kita bisa chatting di situ, mengirimkan emoji, foto, video, suara, apapun itu bisa dikomunikasikan melalui chatting. Jadi hampir semua aplikasi itu disematkan fitur untuk chatting ya. Sekalipun itu aplikasi-aplikasi Gojek online. Ojek online itu sekarang juga pasti ya ada aplikasi chattingnya. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang berbasis chatting gitu ya. Jadi aplikasi utamanya itu berbagi foto, tapi disematkan fitur chatting karena memang itu komunikasi yang lebih simpel ya. Lalu apalagi jenisnya? Ada teleconference ya. Teleconference itu merupakan chatting berupa video call. Jadi kayak VC ya. Kalau bahasa sekarang sebutnya VC atau video call. Ada yang bilang juga video chatting. Jadi kita kayak ini sebenarnya lebih ke video chatting. Kita bisa sambil video tapi sambil mengirim komentar atau chatting di dalam percakapan tersebut. Kalau mungkin di WhatsApp itu hanya sekedar video call, tapi
teknologi zaman sekarang tuh lebih canggih ya, kayak di Instagram. Saat kita live terus kita ingin video call langsung, dan di situ pula kita bisa langsung menyematkan komentar, bahkan untuk chattingnya ya, untuk menuliskan teks ya, nggak sekedar hanya melihat gambar dan suara, tapi bisa membuat tulisan dan sebagainya ya. Nah, jadi kini teknologi tersebut diaplikasikan dalam berbagai software. Jadi ya berbanyak aplikasi-aplikasi yang pada dasarnya itu hanya sekedar chatting aja, tapi sekarang itu semua aplikasi chatting itu pasti dilengkapi dengan fitur untuk video call ya, ada video callnya. Jadi untuk lebih nyaman kita dalam berkomunikasi lagi ya, nggak cuma sekedar, kadang karena dalam komunikasi jenis teks itu atau chatting itu bisa menimbulkan kesalahpahaman juga ya. Makanya beberapa orang mengembangkan beberapa fitur aplikasi itu, mengembangkan aplikasinya untuk bisa melakukan video call atau video chatting ya. Jadi bisa mengklarifikasi komentar kita melalui video ya, karena yang namanya teks itu kan nggak ada nadanya ya, kita imajinasi sendiri ketika kita ngomong apa kabar dalam bentuk tulisan ya, nadanya itu bisa nada yang kita imajinasikan sendiri gitu, nada sapaan yang lagi marah, lagi kesal, atau lagi senang, itu kita imajinasikan sendiri. Tapi kalau video live seperti ini, kita bisa langsung tahu apa yang dia maksud ya. Intinya dalam video call itu ya lebih real time lagi ya. Nah, lalu apa saja sih aplikasi untuk video chatting? Nah, tadi saya udah bilang aplikasinya itu hampir semua platform ya. Ya, sekarang udah menyematkan fitur untuk video call ya. Ya, WhatsApp yang tadinya cuman bener-bener pesan teks, sekarang udah bisa nulis story, udah bisa video call, dan berbagai macam ya, udah bisa telepon aja gitu ya. Udah berbagai macam komunikasi bisa dilakukan di berbagai macam platform aplikasi ya. Salah satunya yaitu tadi WhatsApp, Facebook ya, dan sebagainya. Telegram sekarang juga udah bisa video call. Saya juga dulu pernah menggunakan Telegram, itu emang masih cuman sekedar pesan aja ya, kayak BBM juga waktu itu sempat bisa video call ya, cuman karena memang pasarnya langsung turun, BBM tuh langsung down ya, karena penggunanya menurun, makanya dia udah bangkrut perusahaan ininya ya. Lalu ada jenis video conference. Video conference itu merupakan metode berkomunikasi dengan sambungan data atau audio video. Pada kondisi yang seperti ini, pengguna yang satu dan yang lainnya dapat melihat video conference ini, dapat kita jumpai pada aplikasi Skype, Hangout, Webex dan sebagainya. Jadi kalau untuk video conference itu kayak Zoom meeting, salah satu contoh aplikasinya ya. Jadi nggak semua, jadi satu grup itu bisa, kalau misalkan kita video call itu antara satu orang dengan orang lainnya ya, satu orang lain dengan satu orang lainnya, jadi cuman 2 orang aja. Tapi kalau kayak Zoom, Webex dan sebagainya itu bisa berbagai macam. Kayak sekarang nih ya, di Instagram itu ada fitur live itu termasuk dari video conference ya, dimana nggak cuman antara followers aja ya, bahkan yang nggak nge-follow kita pun bisa ngelihat siaran langsungnya gitu ya. Kita bisa berkomunikasi di situ. Jadi siapapun sekarang udah bisa berkomunikasi secara real time ya, secara
langsung tanpa harus kita mempunyai kontak personalnya ya. Kita tinggal buka ID-nya saja. Contoh kayak di Instagram, kita tinggal buka profilnya, di situ dia lagi live, kita bisa gabung di live tersebut dan ya kita bisa menjalin komunikasi seperti itu. Ya. Lalu ada komunikasi daring secara asinkron yang tadi ya. Jadi komunikasi daring itu ada 2 tipe. Ya. Yang tadi ya komunikasi secara sinkron atau secara serempak dan komunikasi daring secara asinkron atau tidak serempak. Jadi komunikasi yang tidak serempak ini itu merupakan jenis komunikasi digital yang dilakukan secara tidak langsung. Ya jelas tidak langsung ya, dan mengalami masa jeda kayak semacam masa jedanya itu bisa semacam tidak segera bisa merespon, kayak harus dikonfirm dulu ya, harus kita masukkan kode dulu dan sebagainya, aja nggak bisa langsung kita ini. Jadi kayak semacam penerima tuh nggak bisa langsung harus membalas gitu, ada kayak ketika kita mau balas itu harus ada tahap-tahap lagi, yaitu komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung. Contohnya kayak apa sih komunikasi yang dilakukan, komunikasi yang tidak serempak atau asinkron itu ya. Contohnya kayak diskusi pada sebuah forum, kayak diskusi tentang Linux yang tidak langsung mendapatkan tanggapan secara real. Jadi kayak misalkan komunikasi yang butuh proses untuk dikomunikasikannya ya. Jadi kayak misalkan ya kayak GitHub juga ya, GitHub juga merupakan komunikasi yang nggak langsung. Kalau kalian tahu GitHub ya, di situ itu adalah komunikasi untuk desain ya, untuk desain project suatu program web ya. Jadi kalian nih ya, kalian pernah kayak misalnya contoh kalian ya, kalau kalian tahu suatu aplikasi itu bisa dibuat itu dengan adanya kerjasama tim ya. Kalian pengguna aplikasi WhatsApp. Nah WhatsApp itu dibuat oleh nggak cuma satu orang gitu, tapi ada tim. Ada tim bagian desainernya ya. Gimana nih bentuk ikonnya, gimana bentuk tampilan WhatsApp-nya, ada bagian programmernya, ada bagian dan sebagainya ya, itu ada bagian-bagiannya. Nah, sehingga jadilah satu aplikasi yang bernama WhatsApp. Nah, gimana sih cara untuk kita, kan itu ada bagaimana cara mengkomunikasikannya, itu juga secara komunikasi tidak langsung. Jadi ketika dia belum beres, kita nggak bisa langsung untuk mengutarakan apa yang ingin kita utarakan. Kenapa? Karena dia harus selesai dulu baru kita bisa. Contoh kayak misalkan programmer ini nggak bisa merancang suatu desain WhatsApp, pengennya bisa ini bisa itu kalau belum ada bahan desainnya. Yang WhatsApp pengen bentuk ikonnya kayak gini ya, tapi bagian desain belum ngasih contohnya kayak gimana ya. Gimana saya mau buat program WhatsApp-nya kalau misalkan desainnya aja nggak ada gitu. Jadi kalau bagian programmer itu adalah orang-orang yang pembuatnya. Kalau dalam kayak misalkan masakan itu ada chef, ada koki gitu ya. Jadi kalau misalkan chef ini merupakan orang yang merancangnya, pengen begini, atau kayak desainernya ya. Kalau desainer, ada desainer, ada penjahit, ada ada penjahit, ada penata busana dan sebagainya gitu. Ada kayak, jadi ada part-part dalam suatu pembuatan bentuk produk gitu ya. Kalau di aplikasi
aplikasi itu ada programmer, ya, ada desain. Saya pengen desain WhatsApp itu bentuknya tuh harus kelihatan hidup, warnanya hijau kayak gini. Nah, itu bagian desain. Nah, untuk bagian programmernya, dia ntar yang buatin, ya, kayak semacam koki, ya. Jadi dia save, si desainer ini kayak semacam bisa dibilang save-nya pengen kayak begini, ya. Ada komunikasi, dibuatlah rancangan mengenai desainnya, nanti programmernya yang buat rancangan desain itu sehingga bentuknya menarik ketika kita menggunakan WhatsApp, ya. Itu tim-tim itu kita harus menjalin komunikasi secara teratur, ya. Ya, tapi kita nggak bisa real time. Real time itu harus siapa aja bisa langsung mengutarakan, nggak bisa. Jadi ada step-stepnya. Misalkan kita mau mengutarakan ide kita atau komunikasi kita, kita harus tunggu dulu dia selesai. Kalau dia belum selesai, kita nggak bisa. Itu namanya komunikasi yang dilakukan asinkron. Dan komunikasi itu digunakan pada para programmer dan pembuat aplikasi, ya. Jadi saat mereka membuat suatu aplikasi itu, ya, ketika mereka lagi berbeda tempat nih, ya. Yang satu tim programmer ada di daerah Semarang. Nah, tim desainer ada di daerah Bekasi. Bagaimana mereka menjalin komunikasi? Melalui internet, ya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung nembak komunikasi gitu aja, tapi harus ada step-stepnya. Nah, berarti itu menandakan bahwa kita nggak bisa komunikasi secara langsung, harus ada tahap-tahapannya. Nunggu dia dulu selesai baru kita bisa mengutarakan komunikasi kita. Kita udah selesai baru dia. Jadi ada rulesnya gitu, nggak bisa. Dan itu salah satunya GitHub juga termasuk salah satu jenis komunikasi asinkron. Jadi kita harus ketika kita menggunakan GitHub itu, saya udah kirim rancangan desain saya menggunakan GitHub. Pakai kode-kode dulu, pakai ini dulu. GitHub itu komunikasi yang agak ribet ya sebenarnya, tapi lebih terpercaya. Jadi untuk menyampaikan desain kita, untuk gimana itu bisa langsung kita share di situ. Tapi ya menggunakan kode-kode dulu, gitu ya. Yaitu ada di komputer tingkat pemrograman kayak bakal kalian temui. Nah, ada beberapa persyaratan komponen yang harus disiapkan, yaitu sebagai berikut. Jadi kalau komunikasi daring secara asinkron itu atau komunikasi secara real time itu juga kita harus mempersiapkan, ya, komponen-komponennya, ya. Salah satunya hardware, ya. Hardware itu apa sih? Hardware adalah perangkat yang secara fisik dapat disentuh dan dioperasikan sebagai sarana melakukan komunikasi seperti komputer, ponsel, smartphone, dan laptop. Jadi gini, hardware itu dalam bahasa artinya perangkat keras. Ya, perangkat yang bisa disentuh, bisa kita rasakan, ya, feel-nya tuh. Ya, salah satu contohnya tuh handphone. Handphone itu salah satu perangkat keras, ya. Jadi bisa kita pegang, bisa kita timpuk, bisa kita apain tuh, ya tuh. Itu perangkat keras dan bisa bekerja untuk mengoperasikan apapun, ya, di ponsel itu. Nah, ada juga yang namanya software. Software ini isi di dalam si ponsel tersebut. Jadi aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu disebut software, ya, atau perangkat lunak, ya. Kalian nggak bisa megang aplikasi itu, ya. Kayak WhatsApp itu kalian nggak bisa pegang, ya. Kalian cuma bisa megang HP-nya aja, sentuh layarnya aja. Tapi kalian bisa mengoperasikannya, ya. Itulah software. Jadi istilah software itu menunjuk kepada perangkat lunaknya yang tidak dapat disentuh atau diraba secara fisik. Secara basic kita nggak bisa nyentuh, kita cuma bisa nyentuh layar handphonenya, tapi jeroannya itu bisa berfungsi, ya. Ya, perangkat tersebut biasanya dapat dioperasikan melalui antarmuka atau GUI, ya. Itu pokoknya aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu disebut software, ya. Kalau
ponselnya itu disebut hardware, ya, prosesornya disebut hardware, flash disk itu hardware, ya, hard disk itu hardware, ya. Hal-hal yang bisa disentuh itu hardware. Nah, ada juga yang nama istilah brainware. Apa sih brainware itu? Jadi kalau brainware itu dapat diartikan kemampuan atau soft skill dari penggunanya itu sendiri yang memakai teknologinya. Jadi yang pengguna komunikasi digitalnya itu namanya brainware-nya. Ya, untuk menunjang keberhasilan berjalannya proses komunikasi. Jadi pengguna itu harus dapat menggunakan dan mengoperasikan perangkat digitalnya. Kayak ya, atau bisa dibilang usernya ya. Kalau misalkan kalian punya hardware-nya, punya HP-nya, terus ada software-nya, tapi kalian benar-benar gaptek, ibarat kata nggak bisa menggunakan perangkat tersebut, ya sama aja dengan bohong. Kalian harus benar-benar bisa dan tahu cara menggunakan sistem komunikasi jaringan tersebut, ya, agar komunikasi menggunakan jaringan itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada juga saluran transmisi atau internet, ya, pasti ya. Karena di sini kita bahas mengenai daring, komunikasi dalam jaringan. Jaringan itu yaitu ya internet. Jaringan itu ya internet. Kalau internet yang nggak ada atau nggak jalan, nggak stabil, komunikasi juga nggak akan berjalan dengan. Dan itu bagian terpenting ya dalam suatu komunikasi daring ya. Dalam komunikasi daring itu bagian terpenting ya jaringan. Kalau nggak ada jaringannya itu namanya bukan daring ya. Komunikasi secara biasa aja. Ya, jadi untuk materi daring kayaknya sampai di situ aja ya. Jadi dari jenis-jenis kalian harus pelajari ya. Untuk next materi selanjutnya tentang mengenai surat elektronik ya. Surat elektronik atau kita bilang email. Ya banyak kalian mungkin udah nggak asing dengan email ya. Karena syarat untuk menggunakan suatu aplikasi semacam Facebook atau YouTube dan sebagainya itu menggunakan email ya. Ya kalian harus membuat email. Apa sih email itu? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Ya, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.